Halo semuanya, perkenalkan aku Sana. Di sini aku mau ngejelasin tentang do and don't saat menjadi mahasiswa baru. Jadi buat kalian para calon mahasiswa baru pasti penasaran nih apa aja sih yang boleh dan gak boleh dilakuin kita sebagai mahasiswa baru. Jadi ikutin terus videonya ya. Oke, di sini aku bakal ngejelasin do-nya dulu nih. Apa yang boleh dilakuin sebagai mahasiswa baru. Yang pertama, nah, kenapa sih kalian harus ikutin masa PKKMB atau ospek ini sendiri? Yang pertama, ini tuh merupakan syarat juga nih sebagai mahasiswa baru. Hal yang harus dilakuin itu yaitu ikutin kegiatan PKKMB gitu dari awal sampai akhir. Sampai akhirnya nanti kalian mendapatkan surat bahwa kalian lulus PKKMB dan kalian bisa berkuliah gitu. Jadi mau gak mau kalian harus mengikuti kegiatan PKKMB ini dari awal sampai akhir dengan baik, sampai akhirnya kalian bisa lulus dan kalian bisa selesai gitu dengan tahapan awal kalian ini gitu. Yang kedua, apa sih kita harus ikutin berbagai macam organisasi UKM atau BEM ini sendiri? Karena menurut aku di masa-masa semester awal mahasiswa itu sangat direkomendasikan untuk ikut berbagai organisasi atau UKM atau BEM ini sendiri. Karena kalaupun kalian ikut di tahun ke depan sampai akhirnya semester akhir, itu akan sulit kalian membagi waktunya karena fokus tugas, tapi kalian juga harus fokus dengan organisasi. Jadi sangat disarankan bahwa kalian boleh mengikuti berbagai organisasi itu saat kalian masih menjadi mahasiswa semester awal gitu. Jadi kalian masih bisa untuk memanage waktu dan membagi waktu dari masa-masa kita harus mengerjakan tugas ataupun kita lagi berada di organisasi gitu. Jadi aku sangat merekomendasikan bahwa ikuti berbagai organisasi UKM atau BEM saat di masa-masa awal perkuliahan gitu. Yang ketiga, maksud dari berbanyak relasi dari fakultas lain adalah saat di dunia kerja nanti kita tidak mungkin akan bekerja dengan orang-orang yang sejurusan saja gitu. Kita pasti bekerja dengan orang-orang yang berbagai jurusan gitu kan, dari berbagai jurusan. Maka sangat disarankan buat para mahasiswa baru untuk berbanyak relasi ke banyak jurusan gitu kan. Caranya gimana sih buat berbanyak relasi ini gitu kan? Mungkin caranya yang salah satunya yang aku kasih tahu sebelumnya gitu, ikutilah berbagai macam organisasi atau BEM atau UKM itu sendiri gitu. Itu pastinya otomatis akan membantu kalian bahwa berbanyak relasi dari situ gitu. Maka sangat disarankan untuk ikut berbagai organisasi dan berbanyak relasi. Nah, tadi aku udah jelasin nih apa yang boleh dilakuinnya sebagai mahasiswa baru. Sekarang aku mau jelasin apa yang gak boleh dilakuin kita sebagai mahasiswa baru. Yang pertama, SKS atau lebih sering dikenal dengan sistem kebut semalam ini pasti familiar banget dengan sebutannya. Banyak orang yang tahu dengan sistem SKS ini, tapi cobalah untuk menghindari belajar dengan sistem SKS ini. Gimana sih caranya menghindari belajar dengan sistem SKS ini? Mungkin aku bakal ngasih tahu salah satu caranya, yaitu dengan sering mengulang materi pembelajaran itu setiap selesai kelas gitu. Dengan begitu kalian tidak harus belajar dengan sistem SKS nantinya gitu. Yang kedua, maksud dari hindari terlalu sering nongkrong dan main itu bukan berarti kalian gak boleh main ataupun nongkrong, tapi lebih kalian harus bisa mengatur waktunya, dimana kalian harus fokus dengan kuliah kalian gitu, kewajiban kalian sebagai mahasiswa, tapi kalian juga harus ada masa beristirahatnya gitu dengan main ataupun nongkrong mungkin. Jadi aku sangat menekankan banget di sini, kalian harus bisa mengatur waktu, mulai dari bisa bermain ataupun dengan mengerjakan tugas gitu. Yang ketiga, ada sering telat masuk kelas dan bolos kuliah. Kebiasaan ini tuh sangat sering terjadi di dunia perkuliahan, tapi aku sangat menyarankan untuk hindari kebiasaan ini karena nantinya syarat ujian kita tuh bahwa dilihat absensi kita tuh sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu. Jadi telat masuk kelas dan bolos kuliah itu sangat tidak disarankan, bahwa kesannya itu tidak bagus juga gitu. Jadi tolong hindari buat para mahasiswa telat masuk kelas ataupun bolos kuliah gitu. Nah, itu kira-kira do and don't yang harus dilakukan sebagai mahasiswa baru. Jadi buat para mahasiswa baru sangat disarankan untuk kita tahu hal yang boleh dan gak boleh dilakuinnya nih. Oke, gitu aja yang bisa aku share di sini.
Jangan lupa like and terima kasih. See you.